Assalamualaikum sahabat YouTuber. Bertemu lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya. Halo sahabat YouTuber, kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law. Sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kemarin sempat geger Omnibus Law yang sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun sebelumnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap menguntungkan kaum oligarki, bahkan banyak ditentang oleh lapisan masyarakat. Namun pemerintah, baik itu DPR, legislatif maupun eksekutif, itu ngotot Undang-Undang Cipta Kerja ini agar terus berlanjut. Bahkan proses pengesahannya pun dilakukan pada malam hari. Hingga akhirnya demo di mana-mana di berbagai kota, termasuk di ibu kota. Bahkan sampai chaos di sekian daerah chaos. Namun demikian, pemerintah menganggap hal tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan. Kalaupun memang menolak, silahkan ajukan ke MK. Jadi menurut saya saran yang luar biasa sekali, baik itu dari Bapak Jokowi maupun dari pemerintah yang memang getol sejak awal agar Omnibus Law ini tetap berlanjut, memberikan saran, ya ajukan ke MK. Jangan berdemonstrasi hingga kemudian merusak fasilitas negara. Ini saran yang baik bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh. Jadi tidak perlu berpanas-panasan, tidak perlu capek-capek bentrok dengan aparat. Ajukan saja ke MK. Tapi perlu diingat, kalau teman-teman ingat, ada sebuah buku, kalau tidak salah, teori Sun Tzu. Itu teori yang sangat masyhur, bahkan banyak diadopsi di sekian negara. Di teori Sun Tzu itu, teori perang, untuk menang, caranya itu kenali diri sendiri, kemudian kenali lawannya, terus kemudian pelajari medannya. Ketika semuanya itu sudah paham, kemungkinan besar untuk menang itu peluangnya sangat besar. Nah, kenapa kemudian presiden, pemerintah, eksekutif maupun legislatif itu menyarankan agar mengajukan judicial review? Maka baik LBHI, terus kemudian buruh, mahasiswa, untuk mengajukan ke MK, ada hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Ini saya cari di Google. Saya cari di Google karena background saya bukan orang hukum. Ketik di Google pemilihan hakim MK. Jadi hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Terus kemudian ini ada berita dari Gatra, pemilihan hakim MK harus punya standar yang sama.
Ada juga Detik 22 Desember 2019, seleksi pansel Hakim MK dinilai penuh catatan buruk. Ada juga Kompas, hasil seleksi Hakim Konstitusi diserahkan ke Presiden. BSHK, revisi UU MK hanya fokus pada syarat pemilihan hakim. Pansel serahkan 3 nama calon hakim MK ke Presiden Jokowi. Jokowi kantongi 3 calon hakim MK pengganti Gede Palguna. Jadi saya rasa dari sekian berita itu teman-teman mahasiswa, buruh, LBHI mungkin sudah paham kalau dia belajar dari Todi Sun Tzu. Kenapa kemudian mereka menolak, lebih memilih aksi demonstrasi daripada harus mengajukan judicial review. Mungkin pertimbangannya dari sekian itu, ini saya bacakan salah satu berita. Judulnya mana judulnya? Jokowi kantongi 3 calon hakim MK pengganti Palguna. Presiden Joko Widodo menerima 3 nama calon hakim Mahkamah Konstitusi dari panitia seleksi. 1 dari 3 nama itu akan mengganti Hakim Konstitusi I. Dewa Gede Palguna yang selesai masa tugasnya pada 7 Januari 2020. Terus kemudian ketiga nama tersebut katanya aman adalah Suparman Marzuki, Ida Budiati, dan Daniel Yusmik Pancastaki Fuh. Jadi ini kan sudah jelas bahwa proses pemilihan MK itu hakim MK juga di sana ada keterlibatan presiden, juga ada keterlibatan DPR. Maka ngapain kita capek-capek mengajukan ke MK kalau memang sudah jelas hasil akhirnya. Ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau hakimnya sudah yang milih presiden, terus kemudian yang milih DPR, terkecuali hakimnya yang milih itu misalkan buruh, atau misalkan hakimnya yang milih itu dari kalangan mahasiswa, maka mungkin pertimbangan pertama daripada capek-capek demo ya ajukan judicial review. Tapi mungkin karena pertimbangannya sudah jelas lawannya siapa, terus kemudian bagaimana kondisi di lapangan, ya lebih baik turun aksi untuk menolak. Dan sampai hari ini, besok di sejumlah daerah juga akan lagi melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Tapi saran saya, daripada capek-capek, panas-panas, kemudian bentrok dengan aparat, ya sebaiknya ngikuti saja sarannya Bapak Presiden Jokowi. Insya Allah ya dilihat sendiri bagaimana hasilnya nanti.